Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali Sobat MM sekalian dimanapun berada. Kali ini Guru MM akan membahas tentang Adobe Premiere. Untuk langkah awalnya, terlebih dulu kita buka program Adobe Premiere. Adobe ini Adobe Premiere ya. Sambil menunggu, di sini saya menggunakan Adobe Premiere CS3 karena mohon maaf ada keterbatasan spek laptop, tapi saya rasa sama, baik Adobe Premiere CS3, CS5 ataupun CC pun ya, di situ sama, hampir semuanya sama, cuma tata letaknya saja yang berbeda. Oke, yang pertama kita pilih New Project. Oke, di tampilan pertama di sini kita disuguhi ini load presetnya. Kita harus memilih, ada di sini NTSC, PAL, sama DV ya. Ya, di sini ada beberapa konsep yang harus diketahui, apa itu DV PAL sama DV NTSC ya. Keduanya hampir sama sebenarnya ya, ada kelebihannya masing-masing. Sebenarnya di dunia ini ada tiga sistem yang saya ketahui ya. Di sini ada NTSC, ada PAL, satu lagi ada SCAM ya, dimana yang saya tahu ya, SCAM itu sudah lama tidak digunakan, istilahnya seperti mati suri, sudah tidak lagi diperhitungkan atau dikembangkan oleh para produsen lagi. NTSC di sini, NTSC itu adalah singkatan dari National Television System Committee. Nah, jadi istilahnya sistem penyiaran analog yang dipakai oleh negara-negara di Amerika, Burma, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, dan Filipina ya mungkin ya. Ya, di Filipina. Nah, kalau di sini standar, ini berhubungan dengan dimensinya. Ini ada 4:3 ya. S-nya kalau ini sama, audionya, terus widescreen-nya ini bedanya, kalau ini perbandingannya adalah 16:9, jadi lebih melebar. Nah, ini cocok untuk televisi-televisi yang sekarang yang sudah menggunakan format 16:9. Kalau televisi zaman dulu ini masih pakai yang standar ini 3:4. Jadi televisi-televisi tabung yang masih banyak digunakan di zaman-zaman dulu ini masih menggunakan 4:3. Nah, ini masalah frekuensi saja ya. Kalau di stasiun televisi biasanya ya, ini dia menggunakan siaran NTSC dan PAL. Jadi kita harus mengikuti standarnya stasiun TV kalau seperti itu. Di sini ada selanjutnya ada PAL, hampir sama ya. PAL itu adalah singkatan dari Phase Alternating Line, biasa dipakai di Asia ya, bisa dipakai di Asia, Indonesia, Australia, dan beberapa negara di Eropa.
ya. Terus kalau scam sendiri yang saya tahu itu adalah dari bahasa Prancis, yaitu sequential color affect memory. Kayak seperti itulah pokoknya, yang biasanya dipakai di negara Prancis, Timur Tengah, dan Rusia. Intinya seperti itu. Jadi yang kita bahas sekarang adalah NTSC sama PAL aja dulu ya. Perbedaan itu terjadi karena adanya arus listrik di setiap negara tersebut. Amerika secara arus listrik itu dia mengeluarkan 60 Hz, sementara di Indonesia itu 50 Hz. Tegangan listrik ini diperlukan untuk mengirim sinyal gambar dari stasiun pemancar TV ke TV kita di rumah ya. Secara matematika listriknya saya kurang tahu persis bagaimana cara menghitungnya. Di Amerika itu pokoknya arus listriknya 60 Hz gitu aja. Stasiun pemancar mampu mengirimkan, anggap aja begitu ya, stasiun pemancarnya mampu mengirimkan 60 frame per detik atau 60 gambar per detiknya. Nah, sementara di Indonesia dengan 50 Hz-nya, anggap saja di Indonesia itu mampu mengirimkan gambar 50 frame per secondnya. Intinya seperti itu. Jadi dengan perhitungan ini lahirlah kode kode perfilman yang dipakai sekarang. Kode perfilmannya itu adalah 60 frame per second sama 50 frame per second ya. Kalau masalah bagus mana NTSC sama PAL, saya rasa sama saja. Di zaman sekarang yang kebanyakan udah berbasis digital ya, dan outputnya cuma untuk sekedar untuk diupload di media sosial atau jadi disimpan aja di DVD atau VCD, atau mungkin hanya disimpan di flash disk, hard disk ya, nggak ada masalah, sama saja. Tapi ya ini, kalau hasil akhirnya bakal untuk ditayangkan di stasiun TV kita ya, stasiun TV, stasiun nasional ya seperti ini ya, mau tidak mau kita harus tunduk dengan sistem yang ada di negara kita, yaitu ini, kita harus menggunakan PAL ya. Rugi dong kalau kita sudah mengedit ya, capek-capek ngedit terus tiba-tiba ditolak karena gambarnya nggak keluar atau beda frekuensi gitu aja kalau dari saya ya. Sedangkan di sini ada widescreen sama standar ya, sama PAL widescreen sama NTSC widescreen juga sama ya. Frekuensinya, dimensinya 16/9, kalau ini juga kayaknya 16/9 ya. Bedanya kalau PAL itu 25 frame per second, di sini sudah ada tulisannya 25 frame per second. Kalau yang NTSC widescreen yang NTSC itu adalah 29. Nah ini 29 frame per second. Intinya seperti itu ya. Jadi langkah selanjutnya, kalau untuk yang HD, DV dan ini biasanya menyesuaikan dengan resolusi kameranya. Pakai kamera HD, nah, resolusinya yang mana yang bisa dipilih, kameramu pakai apa. Nah biasanya kalau yang sudah HP yang sekarang biasanya pakai yang ini HD. Nah ini biasanya lebih cocok ya. Tapi kalau di pembelajaran kali ini saya coba menggunakan PAL aja dulu ya. Untuk kebutuhan industri biasanya saya pakai PAL yang widescreen. Nah sekarang dituliskan projectnya. Di sini sudah tersimpan secara default DC user dokumen Premiere Pro CS3. Nah di sini tinggal kasih nama projectnya aja. Mungkin di sini saya kasih nama import
video. Nah, kayak seperti ini, name projectnya seperti ini ya. Saya pastikan dia di PAL widescreen karena sudah cocok nih dengan pertelevisian sekarang. Rata-rata monitor sekarang pertelevisian juga TV terus laptop, nah HP juga sekarang sudah menggunakan widescreen semua. Oke, kalau sudah tinggal pilih oke. Kita tunggu ya. Yang tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah jendela tampilan dari Adobe Premiere Pro CS3, sama seperti program Premiere Pro ya, Premiere yang lain ya, hampir sama seperti ini. Di sini adalah ada jendela timeline, ada jendela efek, ada jendela sequence program ya. Terus di sini ada projectnya juga. Di sini source, jendela source. Nah, di sini adalah jendela program. Jadi apapun yang kalian lakukan di timeline ini ya, di sini di timeline ini akan ditampilkan di program ini. Secara default seperti itu. Ya. Ini adalah tool-toolnya, dia ada di sini. Sebenarnya bisa kita pindah-pindah. Nah, sesuai dengan, kalau saya lebih suka tampilan yang seperti ini, yang sudah defaultnya atau bawaannya dari Premiere Pro-nya. Oke, untuk mengimport video bisa diklik di sini 2 kali. Ya, di jendela sequence-nya. Pastikan ini sequence ini sudah ada. Biasanya sequence-nya itu nggak tampil. Jadi ini kesulitan. Satu contoh seperti ini. Nah, ini sequence-nya pun nggak ada. Biasanya anak-anak itu bingung sequence-nya di mana sequence-nya. Nah, ini tinggal diklik aja 2 kali, sequence-nya muncul. Ya, import ya. Kita langsung import. Kita masukkan folder yang kita cari. Di PC. Terus di mana ya? Di admin, nah itu aja. Ya, di admin, terus pilih yang kelas M1 ini aja contohnya. Saya masukkan 1, 2, nah sudah 2 video. Open. Ya, kayak seperti ini. Tunggu sebentar. Ya. Terus coba dimasukkan di sequence. Ya, dimasukkan seperti ini. Ya. Nah, timelinenya sudah ada di sini, dimasukkan di sequence. Atau langkah yang bisa lagi dilakukan adalah di select gambarnya, di drag, dimasukkan Premiere, dilepas di jendela projectnya. Di sini dilepas. Ya, kalau sudah ditunggu dulu konfliknya sudah, baru dimasukkan lagi ke jendela timeline. Ya seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu untuk mengimport video dengan Adobe Premiere CS3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.